Berarti potensi ini nak, apakah itu merupakan pemberian dari Tuhan atau ada dengan sendirinya? Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita mengenali dan menggali potensi atau bakat, minat ataupun kemampuan yang ada di dalam diri kita, sehingga nantinya kita tahu gimana sih, apa sih potensi anak, apa sih kelebihan anak, apa sih kemampuan anak yang membedakan dengan orang lain. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sini, kita harus tahu dulu apa itu bakat dan apa itu minat. Ada yang tahu bakat itu apa? Kelebihan, benar sekali. Apa lagi bakat? Kemampuan diri sendiri. Apa lagi itu bakat? Apa lagi? Apa bedanya bakat dengan minat? Kalau bakat minat tuh yang kita niatkan adalah untuk melakukan sesuatu. Yang kita niatkan, yang kita sukai atau yang kita inginkan. Apa lagi Yahya? Minat itu sesuatu yang apa? Yang terbang-terbang gitu. Nah, oke, saya jelaskan ya nak. Nah, jadi di dalam diri kita itu ada dua potensi yang diberikan oleh Allah. Yang pertama itu namanya bakat. Yang kedua ada minat. Nah, bakat ini, siapa yang tahu bakatnya di mana? Nah, apa? Akan apa bakatnya? Ada bakat ada di rumah. Apa? Di rumah? Sama di masa bakat ini yang Jalan-jalan? Tinggal cuma satu. Oke, bukan itu. Bakat itu sesuatu yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Potensi, kemampuan, kelebihan yang ada di dalam diri kita dan itu berbeda dari orang lain. Belum tahu? Belum? Sudah, Hafiz apa? Kesenian? Nah, itu salah satunya. Betul. Jadi potensi itu, bakat itu adalah sesuatu yang identik dengan diri kita, yang membedakan kita dengan orang lain. Nah, jadi bakat itu adalah kemampuan, kelebihan, atau suatu keberuntungan yang diberikan Allah kepada kita. Bakat itu ada nak sejak kita lahir. Berbeda dengan minat. Minat itu dia kalaulah kita asah baru dia muncul. Sama seperti yang dibilang Sidik tadi, itu yang kita sukai. Contohnya antum berminat dalam berbahasa Arab. Akan berbeda kalau antum itu memiliki bakat di bidang sesuatu hal. Contohnya Ai. Tahu kan Ai? Ai bisa kan dia menggambar dengan sangat bagus? Berarti itu bakat yang diberikan oleh Allah untuk dirinya. Adakah Ai ikut les privat menggambar, Mak? Zoom. Tapi adakah diajarkan cara menggambar seperti ini, seperti itu? Dia udah bisa aja dia sendiri dari dulu kan? Karena dia hobi. Nah, itu adalah salah satu bentuk bakat tanpa diikutkan atau tanpa disekolahkan secara rutin seperti kita hari ini. Nah, itu dia muncul dengan sendirinya. Itu adalah yang membedakan kita dengan orang lain. Nah, seperti Hafiz tadi, mungkin bakat Anda di kesenian bisa jadi. Kenapa Hafiz merasakan hal itu? Apa? Kesenian. Ya, bisa jadi itu memiliki bakat di bidang keseniannya. Kenapa merasakan hal itu? Karena memang kesehariannya tanpa belajar intens pun, tanpa mengikuti kelas ini, kelas itu, dan segala macam, bisa aja kan? Latihan dikit bisa, gerak dikit bisa aja, nyaman aja kita dengan hal itu. Ada juga orang yang berbakat dalam public speaking. Tahu public speaking? Tahu. Berbicara. Ada juga orang yang
Ya putri itu. Nah dia kan tidak bisa melihat kan? Dia itu anak ABK atau anak ABK? Anak berkebutuhan khusus. Dia tidak bisa melihat kan makanya. Tetapi dia punya potensi yang dibawanya sejak lahir yaitu memiliki suara yang bagus. Nah sebelumnya kan dia tidak ada ikut-ikut les, tidak ada ikut-ikut konten ini konten itu, tidak ada. Tetapi dia diberikan kelebihan sama Allah, kekurangannya di mata. Tetapi dia dikasih sama Allah di bidang menyanyi, suaranya bagus kan? Makanya Allah kekayanya sekarang karena bakat itu. Jadi kalau antum memiliki potensi yang memang seperti Ai itu bisa kita masukkan dia di kelas apa khusus kelas menggambar aja, tidak perlu dia sekolah umum seperti ini. Bisa? Kenapa? Karena bakatnya udah jelas. Sama seperti antum kalau mau nanti contohnya memang anak bakatnya di musik atau di kesenian, masuk aja sekolah yang memang bidangnya seni. Udah bisa membaca, udah bisa berhitung, udah tuh. Masuklah ke dunia seni, masuklah kalau bidangnya olahraga, masuklah ke olahraga. Nah jadi kita menjadi seseorang yang punya power di bidang kita. Makanya ada orang yang seniman itu dia tidak ada belajar umum kan? Ada juga orang yang seniman itu dia kalau dia seniman itu dia hanya melukis, maka bidangnya dari kecil itu akan di bidangnya melukis. Sama seperti antum sekarang, kalau antum di sini kan tidak dituntut untuk kalau misalkan nggak suka IPA ya nggak apa-apa ikut aja kelas nggak masalah. Tapi kalau misalkan potensi antum itu di berbahasa Arab atau di berbahasa Inggris, maka antum akan ditempa di sana terus, diasah di sana terus. Contohnya yang memang bidangnya di public speaking akan diasah di situ terus. Jadi di mana yang mendominasi diri antum, maka akan dibina di sana. Misalkan nanti Azam, Ana bidangnya di bahasa Inggris contohnya ya, contohnya di bahasa Inggris. Nah jadi belajar yang lain itu tetap belajar, cuma sekedar aja, tetapi dipadatkan di bahasa Inggris sehingga antum bisa berbahasa Inggris yang luar biasa dibandingkan yang lain. Makanya filosofi sekolah kita adalah membina antum, mendidik antum sesuai dengan bakat dan minat. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengenali potensi diri. Nah, di sini dikatakan bahwa potensi diri merujuk pada kemampuan atau bakat yang dimiliki seseorang. Nah, apakah antum orang? Iya. Semakin rendah. Oke, potensi diri merujuk pada kemampuan atau bakat yang dimiliki seseorang, baik yang sudah tampak. Nah, baik ini kalau artis katanya tadi mungkin di kesenian kan? Berarti itu sudah mulai tampak. Nah, kemudian baik yang sudah tampak maupun yang masih terpendam. Nah, apakah masih ada di antara antum yang memiliki bakat terpendam? Nah, itu salah satunya. Nah, jadi Anda belum tahu, Zah. Nah, berarti itu masih terpendam. Nah, makanya Ustazah bilang di dalam proses yang kita jalani hari ini, coba saja semuanya. Mana tahu salah satu dari sana nanti adalah bakat antum. Dia tidak akan selalu tampak, dia tidak akan sesegera mungkin tampak, tetapi akan tampak melalui kita proses pembelajaran, proses kita beraktivitas, proses kita berinteraksi dengan orang lain, proses kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu namanya adalah belajar. Ingat yang saya bilang dari minggu-minggu kemarin, belajar itu tidak hanya di dalam kelas. Belajar itu semua yang kita lalui 24 jam itu kita bisa belajar dari sana. Sehingga nantinya dengan memanfaatkan yang ada di sekeliling kita, kita bisa perlahan mengenali ternyata ya anak itu bakatnya ada loh sedikitnya di berbahasa. Nah, kenapa? Karena kita belajar bahasa kan? Nah, nanti bisa kita kenali itu perlahan. Oke? Kemudian baik yang sudah tampak maupun yang masih terpendam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan hidup. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan hidup. Apa tujuannya hidup? Beribadah Allah. Apa? Beribadah Allah. Beribadah kepada Allah itu secara universal.
tujuan kita dalam hidup selain untuk beribadah. Kan hari ini sekolah nih, dari SD kan, dari TK malah TK dari PAUD mungkin PAUD, TK, SD, sekarang MTS. Nah kira-kira udah nemu belum tujuan hidupnya seperti apa? Udah, papan kita ada? Udah, oh ada, nggak apa-apa lah, udah. Seharusnya di sini udah gampang harus. Nah jadi mulai sekarang antum juga harus sudah memiliki tujuan hidup. Apa tuh yang hitung? Oke? Tujuan hidup mau kemana? Rumah Mesir. Itu jelas mau ke Mesir. Mau ke rumah? Pulang. Mau ke Mesir nggak? Rumah besar. Temennya siapa? Yang mana? Mau ke Mesir. Mau kemana? Dijawabin di sana. Ada jawab ke sana. Enggak ada. Yang di belakang. Apa mau kemana? Tujuan hidupnya apa? Dah, anak sudah di Mesir nanti paham dah. Menjadi orang sukses itu sangat luas. Sukses di bidang apa? Kalau artis tadi bidang kesehatan berarti sini berarti pembisnis. Imam pengusaha. Itu DPR kan namanya DPR. Arsitek. Oke, berarti kalau dia arsitek memang harus menguasai bahasa Inggris. Masa nanti kliennya orang Inggris terus gambarnya ya udah bisa belajar bahasa Inggris. Akan Bisa, mama bisa. Pilot harus bisa bahasa Inggris. Manusia bahasa Belanda. Yang ya? Saya tahu. Atlet apa? Atlet badminton. Bisa? Tapi atlet itu kan terbatas umurnya. Pikirkan planning berikutnya. Karena kalau untuk atlet dari kecil itu dari masih bayi, Ustazah punya teman, dia punya anak, karena Ustazah juga hobi badminton. Jadi dari kecil-kecil sekali anaknya, udah dikasih pegang racket. Nah jadi untuk menjadi atlet itu memang dari kecil dulu. Kalau sekarang bisa jadi atlet, sangat bisa juga karena masih MTS kan, masih bisa. Tetapi kalau untuk karena menempuh pendidikan jalur umum juga kan, kalau atlet itu biasanya dia cuma ikut belajar bahasa Indonesia, matematika, udah bisa dia baca, udah bisa dia hitung, ya kan? Atlet itu udah bisa, jadi dia dikhususkan lagi masuk bidangnya. Sama kayak atlet voli, atlet yang lain, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang mau lanjut jadi atlet harus giat lagi latihan. Harus giat lagi ikut apa latihannya dan ikut kegiatan seperti sparring. Oke? Reno? Bino? Apa yang kita Tuhan adalah? Oh, tidak bisa seperti itu. Itu namanya pasrah taklilah namanya Tuhan. Jadi kalau bawa ini Kalau si Raihan? Pengusaha apa? Fashion? sepatu Nike lawan Jordan. Berapa? Oke. Sekarang tugasnya cari kenali diri itu seperti apa. Kira-kira namanya gimana? Hah? Tapi selesai lah. Ya Maher mau kemana? Apa tujuan hidupnya? Apa? Hah? Kayak apa? Kemana? Tidak nanti berusaha ke Mekah. Oh, Masya Allah. Ya, jangan kayak abang. Jadilah Maher sendiri. Boleh menjadikan seseorang itu
boleh menjadikan seseorang itu sebagai acuan kita untuk memotivasi kita, tetapi kita harus berbeda dari dirinya. Oke? Tidak, nah mau ada. Oke. Denis? Hah? Bisa lah. Cek. Bisa. Di Buya. Jadi ahli hadis lah. Ahli hadis dari Samipran. Nah, bagus itu. Anak ustazah udah tahu kan kalau untuk syarat untuk menjadi orang besar itu, kalau sekarang itu di samping kita memiliki kemampuan diri, kita juga harus memiliki kemampuan berbahasa. Apalagi anak ustazah nih kayaknya sangat tinggi, semua cita-citanya pengusaha, dokter, dan apa tadi lagi? Ya kan? Itu tidak terlepas dari bahasa. Antum udah belajar bahasa Arab kan? Udah modal itu nak. Udah belajar bahasa Inggris kan? Sudah sangat berpesan sekali jangan sampai tidak belajar bahasa Inggris. Minimal bisa berbahasa sehari-hari sama orang. Kenapa? Karena untuk mengembangkan potensi diri kita ini, kita harus keluar dari lingkungan nyaman kita. Dan untuk keluar dari lingkungan nyaman kita itu, kita memerlukan bahasa. Bahasa itu adalah sarana untuk berkomunikasi. Ustazah ingat orang, ada contohnya, ada teman ustazah, dia punya potensi bagus, nah secara akademik dia bagus, semuanya dia bagus, dia belajar bagus, tetapi dia terkendala di dalam berbahasa Inggris. Nah sehingga itu tidak bisa mengantarkan dia untuk kuliah ke luar negeri. Terkendala kan dia? Gak bisa dia bahasa Inggris itu loh. Gak bisa dia untuk mengucapkan berbahasa Inggris itu. Nah sehingga dia tidak bisa kuliah ke luar negeri. Rugi dia. Nah makanya ustazah pun sendiri tidak bisa berbahasa Inggris, itu masalahnya. Nah jadi rugi kita. Mau belajar pun sekarang udah terlambat. Jadi kalau bagi antum, belajar aja, cara ngomong aja, cara berbicara, sama kayak bahasa Arab kan, belajar itu mah. Karena dengan bahasa kita bisa terbang kemana-mana. Oke? Kalau kita bisa bahasa asing itu kayak bahasa Arab, bahasa Inggris itu, antum gampang loh dapat beasiswa
Kemampuan kognitif ini, nah silakan cocokkan dengan diri kita. Nah, aduh. Oke, kemampuan kognitif ini adalah kemampuan dalam kita belajar. Nah, rasa-rasa dari berapa mata pelajaran sekarang? Udah banyak kan? Nah, lihat, kenali kira-kira kita itu lebihnya di mana? Dari bahasa Arab, di bahasa Indonesia, di TK, di IPA, di biologi. Nah, kan banyak tuh. Nah, pilih salah satu dan kenali mana yang menjadi favorit kita. MTK, Nah, catat itu. Berarti Ana lebihnya mungkin di matematika ya? Oh, Ana mungkin lebihnya di biologi. Oh, Ana ternyata dalam berbahasa Inggris. Oh, Ana ternyata dalam berbahasa Arab. Nah, kenali itu, pegang itu nak. Itu cara kita mengenali potensi kita. Oke? Kemudian keterampilan emosional. Tahu itu keterampilan emosional? Emosi. Nah, ada di sini suka tantrum. Gimana dia tantrumnya? Bisa. Kalau ngejek bangun dianya. Nah, udah ada bilang lah. Apa? Apa? Nah, jadi yang harus kita miliki untuk mengenali potensi diri ini adalah keterampilan emosional. Nah, di sini dikatakan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi sendiri serta emosi orang lain. Apa maksudnya? Jadi jangan gampang terpancing oleh orang lain. Diketawain, ditonjok langsung. Berarti itu antum belum mengenali keterampilan emosional. Orang yang sukses itu, orang yang bisa menjadi orang hebat itu adalah salah satu orang yang bisa mengendalikan emosi. Nah, jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi, bagaimana kita mau mengenali potensi diri kita? Oke? Paham? Nah, selanjutnya bakat dan minat. Nah, kenali lagi. Bakatnya di mana, minatnya di mana? Nah, di sini dikatakan setiap orang memiliki bakat atau minat tertentu. Nah, jadi tadi yang belum tahu itu pasti antum memiliki bakat dan minat. Tidak mungkin tidak. Kalau tidak mungkin dihidupkan oleh Allah. Oke? Bahkan maaf kata orang gila pun dia memiliki potensi. Apa nih, Man? Siapa? Kenapa emosi? Enggak ini nih. Nah, kemudian karakter dan sikap. Karakter dan sikap, nilai-nilai, etika dan sikap positif atau negatif yang dimiliki seseorang juga merupakan bagian dari potensi diri. Nah, jadi kalau etikanya kurang berarti dia tidak mengenali potensi dirinya. Kalau dia tidak punya adab, berarti dia tidak mengenali potensi dirinya. Oke? Kalau dia sering berbuat negatif, berarti dia belum mengenali potensi dirinya. Paham sampai di sini? Wow. Kemudian ada keterampilan praktis. Nah, ini tidak lebih tadi. Metode mengenali potensi diri. Nah, yang belum tahu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah refleksi. Apa itu refleksi? Berdiam diri, berdoa. Diluangkan waktu untuk merenung tentang pengalaman hidup, pencapaian dan tantangan yang telah dihadapi. Nah, jadi kita berenung kayak si Rafa sekarang tuh. Sidi, jam berapa tidur malam? Lama. Oke, kemudian dilakukan penilaian diri. Nah, penilaian diri ini kita lihat. Ana lebih suka matematika dibandingkan IPA. Ana lebih suka berbahasa Indonesia daripada belajar matematika. Nah, itu dimaksud
Di mana